Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, kali ini viral di bulan puasa ini, bagaimana saudara kelompok oknum tertentu, mereka berusaha menutup paksa warung saudara demi untuk menghargai puasa mereka. Saudara, mereka berpikir dengan cara seperti itulah yang baik menurut anggapan mereka. Padahal kita tahu puasa adalah antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu dalam berpuasa kita harus diberikan ataupun diuji dengan berbagai pencobaan. Saudara sadar atau tidak sadar itu harus terjadi. Tetapi apakah saudara dengan cara seperti ini berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak, saudara. Langsung kita simak, saudara, cuplikan berikut ini. Saya tidak berbohong sama aturan ya. Saya mau makan. Kurang apa kami menutup kok sudah? Kami tutup Karena kalian bisa menolak rezeki. Saya tidak menambah rezeki sambian. Aturan. Ini apa? Ini apa? Bacakan aja. Ini apa? Aturannya Bang. Siapa yang jamin karyawan saya? Aturannya. Siapa yang jamin karyawan saya? Sabar. Ya, inilah video yang menjadi viral di media sosial. Banyak netizen yang menilai razia yang dilakukan petugas Satpol PP Serang, Banten terhadap ibu pemilik warung terlalu berlebihan. Jangan ditutup lah, karena kan tolong lah ya, nggak usah terlalu katro kali ya. Nggak semua orang itu puasa. Nggak benar loh, ini bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Jadi tidak benar kemudian aturannya dipaksakan untuk berlaku seluruh warga negaranya. Yang muslim pun, ya, umat muslim pun di bulan puasa ini siang hari tidak semuanya diwajibkan puasa. Ada yang merasa terganggu apanya? Orang berpuasa, kalau betul-betul yang berpuasa mau dikasih makanan di depannya, buru-buru aja sekedar warung dikasih di depannya. Kalau yang betul-betul seorang muslim berpuasa nggak mungkin akan dimakan. Itu anak kayak itu kalau modelnya begitu, ada makanan terganggu, lihat foto makanan batal. Puasa apa kayak gitu. Kemudian yang non muslim kan banyak juga. Kalau mau bikin negara Islam sana ke Suriah sana, ke Afghanistan sekalian. Aduh, kalau aparatnya begini, Satpol PP-nya begini, apalagi ormas yang di situ ya udah kok jangan-jangan nih dibalik itu nih, dibalik peraturan tadi itu surat edaran itu ada yang bermain dari kelompok mereka nih. Kalau saya jadi ini yang punya wewenang bupati ini tak pecahin semua nih Satpol PP model begini nih. Satpol PP nggak paham toleransi beragama, nggak paham model syariat agama, kaku begini, rusak negaranya kalau model-model begini nih. Justru bagi saya pribadi ya, kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan. Begitu. ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah cuplikan video yang kita saksikan bersama-sama. Bagaimanakah kelanjutan dan kelengkapan selengkapnya video ini kita akan saksikan bersama-sama. Siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita yang sehat tentunya. Selengkapnya berikut ini. Di pemandangan umum ya, di banyak tempat pemerintah ke daerah kerap melakukan razia terhadap warung-warung makan yang tetap buka di bulan puasa dengan alasan menjaga kesucian bulan Ramadan serta menghormati orang berpuasa. Ya, tapi sebagian ulama justru menyayangkan langkah reaktif pemerintah daerah yang dinilai tidak selaras dengan semangat Ramadan yang sejuk dan damai. Berikut cuplikan wawancara Alvito Dianova Ginting dengan anggota Rais Am, pengurus besar NU mengenai toleransi di bulan Ramadan dalam CNN Indonesia Prime. Mungkin menutup warung-warung dan Seperti itu kan, itu wajar Pak ya. Sebenarnya justru bagi saya pribadi ya, kalau melihat ada orang makan pada saat saya puasa kan justru menambah pahala kalau kita ikhlas membiarkannya berjalan. Begitu. Bukannya malah kita ingin dihormati dan kemudian menghardik orang lain karena beda amalia. Itu kan bagi orang Islam yang melihat orang lain tidak berpuasa, ya emang kenapa? Dia tidak berpuasa, masa dipaksa untuk puasa. Tapi juga jangan memaksa orang lain untuk menghormati dirinya sendiri, kan tidak pantas orang minta dihormati. Dan tentu saja bahwa kalau ada orang lain yang tidak berpuasa,
apakah muslim apa tidak, kemudian sengaja menginsinuasi atau memprovokasi, saya kira kan terasa juga kan ya. Tentu saja tidak baik, tapi saya kira itu jarang terjadi. Jadi biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Kalau ada orang tidak berpuasa, ya silakan aja. Malah kita bisa menjadi besar pahalanya karena digoda kan gitu kan. Justru karena semakin banyak godaan semakin besar pahalanya. Begitu. Jadi di alhamdulillah aja. Saya tidak berbohong sama aturan ya. Saya mau makan. Kurang apa kami menutup loh sudah. Kami tutup karena kalian bisa menolak terjebak. Saya tidak menambah rezeki sambian. Aturan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Aturannya Bang. Siapa yang jamin karyawan saya? Aturannya. Siapa yang jamin karyawan saya? Saya tidak tinggi kalau bapaknya tinggi. Saya turun tangan. Saya menolak. Kami Panggil itu sinanya panggil. Kenapa jangan? kami perlu makan juga. Kami perlu karyawan juga yang banyak yang harus kami. Kalian mau punya hati kan? Kami tutup. Kami bukan dari agama kami aja loh. Banyak yang berhubungan dengan kami. Dia mau protes peraturan ini silakan ke DPR. Kalian kan sebagai penyambung. Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP kembali disorot negatif setelah video viral mereka datang dan berdebat dengan pengelola rumah makan walaupun sudah ditutup pintu sehingga bisa masuk cuma satu orang. Depot Ceknin di Jalan Veteran Banjarmasin ini tetap jadi sasaran razia. Dalam video tersebut tampak dua orang berseragam dinas Satpol PP duduk menghadap lelaki pengelola rumah makan bernama Depot Ceknin. Si pengelola sudah menerangkan kepada kedua Satpol PP itu bahwa rumah makannya memenuhi aturan buka saat bulan Ramadan. Namun Satpol PP itu bilang dirinya hanya menegakkan aturan. Tampak pada video itu pula seorang perempuan berusaha menengahi ketika melihat anak buah Satpol PP itu merangsek masuk. Warganet yang mengomentari unggahan video itu juga ramai-ramai membela si pengelola rumah makan. Bahkan mereka menuding Satpol PP itu hanya ingin minta duit THR. Kurang apa kami menutup loh sudah. Kami tutup. Karena kalian bisa menolak terjebak. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama. Dan teman-teman lihat tadi komentar-komentar juga dari netizen yang ditanyakan ya mengenai video tersebut ya. Apakah memang dalam berbulan puasa itu sebagai rasa toleransi, maka orang yang tadinya non-muslim tidak berpuasa, mereka buka warung ya, karena ada banyak non-muslim yang tentu saja mau makan begitu ya. Ya mereka kerja lalu mereka harus makan di warung begitu ya. Jadi apakah kemudian karena memang umat Islam berpuasa maka harus ditutup semua warung-warung ini? Nah ini kemudian yang logikanya itu cacat teman-teman sekalian. Saya katakan cacat kenapa? Ya Anda yang berpuasa, contoh aku yang berpuasa, maka saya buat orang lain yang menderita. Saya yang merendahkan diri kepada Tuhan. Lalu kenapa saya buat menderita orang lain yang mencari makan gitu? Betul ya disampaikan oleh Bapak tadi yang punya warung. Siapa yang menjamin karyawan-karyawan dia? Siapa yang kasih gaji karyawan-karyawan dia? Kalau dalam bulan puasa misalnya dia harus tutup warung dan warungnya tidak buka sama sekali contohnya. Nah ini yang kemudian harus dipertimbangkan ya. Dan beberapa juga dari pihak muslim tadi berkata ya itu tidak bagus ya, tidak betul ya. Bahkan ada tadi ya, ya aktivis juga sebenarnya ya. Pandai dia untuk bikin video-video untuk meluruskan ajaran Islam itu, sekalipun dia adalah Islam sendiri, tapi dia Islam NU ya teman-teman sekalian ya. Dia katakan bahwasanya ini negara bukan negara Islam. Ya, kalau Anda mau buat seperti itu silakan ke Afghanistan sana, mungkin ke Arab Saudi sana begitu ya. Indonesia beragam agama ya dan tidak didirikan berdasarkan agama, bro. Indonesia ya berideologi Pancasila, harus saling menghargai. Ada 6 agama di Indonesia yang harus dijunjung tinggi, yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kalau memang dalam bulan Ramadan ini umat Islam berpuasa, nah kan itu kan umat Islam. Kenapa kemudian kami yang Kristen, mereka yang agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik gitu ya, kenapa mereka harus menyiksa diri juga? Ya, kan ini aturan agama kalian kan untuk berpuasa di bulan Ramadan.
Nah, kami sebagai orang Kristen, puasa itu tidak harus ditentukan. Kapan saja Anda berpuasa. Dan puasa itu bukan sesuatu hal yang wajib sekali untuk dilakukan di dalam kekristenan. Ya, karena itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, juga tadi ya ada sampai sempat masuk TV, kita lihat tadi juga dikatakan ya itu keliru gitu ya. Seharusnya ya seperti pendapat saya di awal tadi yang dikatakan oleh Ustadz itu teman-teman sekalian. Dia katakan bahwa kalau bagi dirinya sendiri justru ketika ada orang yang makan ketika saya berpuasa, ya itu menjadi pahala besar. Tambah pahala, kenapa? Dia bisa menahan rasa lapar, bisa menahan rasa minum gitu ya. Kemarin teman-teman saya live di TikTok juga sama gitu ya. Teman-teman muslim naik gitu ya. Lalu ada yang komen-komen, weh sopan sedikit. Ya orang lagi berpuasa, masa kamu minum minuman? Masa kamu minum air gitu? Orang lah, dia yang berpuasa. Dia yang sedang menghubungkan dirinya dengan Tuhannya, dengan sesembahannya. Ngapain aku juga yang harus ikut-ikutan? Saya juga kan tidak berpuasa gitu ya. Tapi kalau bicara mungkin saya harus hargai. Ya oke lah, mungkin saya bisa hargai Anda ketika kita sama-sama. Nah mungkin ku tawarin makanan dengan Anda. Saya tidak mungkin aja Anda makan gitu. Jadi itulah dia saudara cuplikan. Baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Kalau kita belajar saudara, puasa itu adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya, bahkan kita menjauhi kejahatan-kejahatan. Saudara, puasa itu artinya hubungan antara kita dengan Tuhan. Bahwa kita sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita sedang mau mencari Tuhan. Itulah yang namanya puasa. Jadi kalau kita dalam hal berpuasa mencoba untuk menutup warung makan, maka ini tidaklah puasa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan menginginkan kita berpuasa bukan hanya soal makan dan soal tidak makan dan tidak minum, bukan itu saja. Tapi Tuhan mau lewat kita berpuasa, kita merendahkan hati, kita menjauhi kejahatan. Kalau di Alkitab dikatakan kita menolong janda-janda, kita berbuat baik, kita mengasihi satu sama lain. Nah, saudara, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Jadi puasa tidak berfokus hanya soal tidak makan dan tidak minum. Tapi jauh lebih dari itu Tuhan inginkan. Puasa itu adalah melebihi dari soal tidak makan dan soal tidak minum. Supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan. Supaya kita lebih lagi berbuat baik. Supaya kita lebih lagi menolong sesama. Supaya kita lebih lagi takut akan Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan. Saudara, seperti apa tanggapan saudara tentang puasa? Silakan isi di kolom komentar. Apa menjadi komentar saudara? Pastikan komentar saudara memberkati. Kiranya lewat video yang saya bagikan ini, saudara, bangsa kita semakin diberkati. Dan tidak ada lagi kelompok-kelompok radikal seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.